besar dalam kehidupan kami, dan kami boleh berkemenangan. Bapa di sorga, sejenak kami akan menerima roti surga firman Allah menjadi makanan pertama bagi kami untuk menjalani hidup ini melalui firman Allah. Bahwa itu Tuhan menjadi penuntun bagi kami, penyemangat bagi kami dalam memulai kegiatan kami Tuhan. Besok hari mulai bekerja, Bapa di sorga, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Happy New Year. Dalam bahasa Inggris happy, jadi sukacita. Bahasa Indonesia katakan selamat. Selamat ya, selamat. Tapi kegembiraan itu mesti ada. Ya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Banyak orang ya meramal 2023 macam-macam cara, dan banyak juga yang katanya hamba Tuhan, katanya itu profetik, nubuatan. Apalagi kalau pendeta itu mantan dukun, mereka juga meramal. Kalau menurut Bapak Gembala melihat semua meramal, wah mereka ini memang masih terbawa sifat-sifat lamanya, terlalu banyak meramal. Katanya itu profetik, nubuat. Tapi saudara, yang pasti firman Tuhan menerangi kita. Amin. Tak usah kita ramal-ramal. Kalau ramalannya bagus dan tidak terjadi, kecewa. Kalau dikatakan ramalannya serang-serang, kita juga menjadi takut mengambil keputusan. Jadi bagus tidak usah. Firman Tuhan kita mau pegang. Amin. Ya, kita akan nikmati firman Tuhan di tahun baru ini yang akan saudara bawa pulang menjadi penyemangat saudara dalam memulai semua aktivitas saudara. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12, hanya satu ayat dengan 3 pesan utama. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Baik, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yang menjadi bagian iman kita, kita perkatakan firman itu kepada diri kita, dan kita akan dapatkan kuasanya dalam aktivitas kita sehari-hari. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, firman itu punya kuasa, sebab itu adalah suara Tuhan yang dituliskan oleh para nabinya yang kita baca pada hari ini. Saudara, 2023 tanamkan di hati kita, saya harus berkemenangan. Sebab banyak orang memprediksi, meramalkan hal-hal yang tidak enak. Tapi kita harus berdoa untuk mengalahkan semua itu, dan kita adalah orang-orang yang bisa mengalahkan semua apa yang dikatakan untuk hal-hal yang buruk. Untuk hal-hal yang baik kita aminkan, kita berusaha, tetapi untuk hal-hal yang buruk kita harus singkirkan, dan yang harus kita pegang adalah firman Allah. Surat ini adalah bagian daripada surat Rasul Paulus, ditulis di tahun 57 Masehi kepada jemaat orang Kristen yang tinggal di Roma. Ada pergumulan bagi bangsa atau umat Allah dalam penjajahan bangsa Romawi. Ada tekanan. Mereka tidak leluasa menjalankan agama Kristen, orang Yahudi yang berubah menjadi Kristen. Mereka mendapat banyak tekanan, sulit mendapatkan job karena mereka punya beda keyakinan. Pesan yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Kita harus punya
berpengharapan di 2023. Mungkin tadi malam hampir setiap keluarga kebiasaan kita tradisi, ya, orang-orang dari Sumatera punya tradisi pergantian tahun itu menjadi tahun atau detik kita untuk menyatakan satu tekad yang baru untuk boleh memasuki tahun dengan berbagai harapan. Beda di daerah lain, mereka paling habis ibadah tutup tahun ya udah begitu saja. Ya, tidak ada satu doa bersama di keluarga. Kita dari daerah Sumatera Utara, ya khususnya gereja-gereja Protestan yang melakukan itu, saudara. Itu satu kebaikan bagi kita. Saudara, mungkin saudara berdoa satu keluarga, bahkan mungkin keluarga besar, semua menyatakan pengharapan apa yang akan didapat tahun 2023, supaya kita tidak lari ke yang lain, ke melenceng, ke hal-hal yang lain, supaya benar-benar kita dapat. Dan kalau kita memang rindu untuk mendapatkan yang kita inginkan itu, kita harus berusaha. Kita bisa lulus dari satu ujian atau perkuliahan tanpa ada usaha, hanya doa, nggak pernah belajar, main terus, nggak ada. Apapun yang mau kita raih, dan bukan mudah untuk mendapatkan yang kita harapkan, yang kita mimpikan itu. Tergantung saudara, apa harapan saudara? Ya, kalau saudara punya anak seperti kesaksian tadi, ya, anak saya ingin ini, saya ingin mendapat ini, karir dan lain sebagainya, boleh. Tapi saudara, doa tidak cukup. Ada tantangan yang akan kita hadapi di depan. Dari mulai melangkah besok bekerja, udah mulai tantangan. Ya, pasti ada tantangan. Dari segi kesehatan, persaingan, ekonomi, kepintaran, dan lain sebagainya, saudara. Itu bukan hal yang gampang. Ada saja yang mau menjatuhkan, menghalangi. Tapi firman Tuhan katakan, kalaupun ada nanti tantangan, kesulitan, dikatakan untuk mencapai cita-cita harapan itu, ya walaupun sulit, Rasul Paulus katakan bersukacitalah. Ini. Jadi sukacita itu merupakan satu kekuatan. Sukacita bukan berarti semua mulus, semua enak, semua orang senyum melihat kita, semua orang mendukung kita, senang melihat kita maju. Jangan lupa saudara, ada orang senang melihat kita gagal, dan dia lebih sehat kalau melihat kita gagal. Ada orang begitu. Jadi kitalah yang membuat diri kita bersukacita. Katakan, saya mau bersukacita. Saya mau bersukacita. Seringkali banyak intimidasi orang, iblis, situasi yang membuat kita kehilangan sukacita. Dan kalau sudah mulai kehilangan sukacita, muka kita pun gak ceria, semangat pun menurun, semua potensi gak ada. Namanya sudah tidak ada sukacita. Mau kerja gak semangat, mau makan gak semangat, semua kehilangan. Terus saudara, ternyata langkah kita besok mulai bekerja dalam menyerahi harapan-harapan, nomor satu kata firman Tuhan adalah mesti ada sukacita. Bukan berarti tidak ada masalah. Tadi kesaksian demi kesaksian mengenai pergumulan, belum sempat semua kita menyatakan itu, tapi dalam doa tadi malam semua menyatakan pergumulan, meminta job, minta ini, karir dan sebagainya yang tidak perlu disebutkan. Tapi saudara berpengharapan. Saudara masih punya pengharapan terlebih dulu. Ini penting. Kalau udah putus asa, gak usah. Jadi penting ada pengharapan tiap keluarga. Anak kita dari kecil harus ada pengharapan. Yang bersekolah ada pengharapan lebih maju. Yang ada kelemahan secara intelektual,
pemikiran, kecerdasan, ada pengharapan. Anakku tahun ini lebih pintar, raportnya bagus. Anakku yang selama ini suka jalan-jalan keluyuran gak jelas, tahun ini dia lebih tenang di rumah dan belajar, mempersiapkan dirinya. Macam-macam. Oh, suamiku, kalau biasanya dia suka ada di mana-mana, nggak jelas apa yang dikerjakan. Kalau pergi nggak jelas tapi pulang jelas bawa uang, mending. Ya, ada perubahan di 2023, berpengharapan. Amin, Bapak Ibu. Ini penting, ada berpengharapan. Jangan putus asa dengan suami, jangan putus asa dengan istri, dengan anak-anak, jangan. Jangan kita terintimidasi. Wah, aku udah gak bisa dibilangin. Baru lepaskan semua itu. Anakku, ya, tahun ini diberkati Tuhan. Katakan yang punya anak, anakku tahun ini diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Karena kan pengharapan. Pengharapan itu diucapkan. Itu sebabnya kita berdoa. Itu sebabnya kita meminta. Pengemis saja ngomong, kasihanilah, nggak makan. Kan berpengharapan dia. Dengan ucapan dia itu akan ada uang. Ya. Ketika kita sakit, kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Berpengharapan. Seperti itu kita ucapkan. Sebab kata-kata kita juga punya kuasa untuk bisa mematahkan segala kuasa iblis yang berusaha untuk mematahkan semangat kita. Saudara, kata bersukacita dalam bahasa Yunani dijelaskan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu diartikan adalah suasana hati yang gembira yang dinyatakan tampil dalam penampilan wajah. Itu arti kata bersukacita. Jadi kelihatan dari wajahnya sukacita. Ya, kelihatan. Dari air mukanya kelihatan. Bersukacita dalam sikapnya. Kalau bersukacita tentu dia akan semangat. Tadi dikatakan dalam pengharapan. Apa itu pengharapan? Kalau dia petani, dia berharap hasil pertaniannya ada. Kalau dia mahasiswa, dia berpengharapan dia lulus dengan nilai A. Kalau boleh semua nilai A+, sehingga menjadi cum laude misalnya. Jadi berpengharapan. Dalam dia berpengharapan, dia melakukan yang terbaik. Petani melakukan yang terbaik. Tapi yang namanya berpengharapan kan belum dapat. Seorang petani berpengharapan hasil panennya akan bagus. Waktu kami bernatal, ada yang mengatakan dia pulang kampung. Rumahnya di kampung nanam padi. Ibu nanam padi. Pupuk udah dijalankan, banjir. Dibawa semua tadi yang ditanam katanya. Dibawa pupuk. Aduh, sedih kali. Semua habis di bawah air, banjir. Petani yang sejati, biar banjir, biar terbawa, dia tidak tinggalkan jobnya jadi petani. Dia akan tanam lagi. Ya. Tapi kalau bukan petani yang sejati, tak akan bertani lagi aku. Mending aku jadi kuli bangunan. Nah, artinya dia nggak berpengharapan. Jadi berpengharapan itu kita berusaha dengan sukacita. Gagal satu kali, lagi yang lain. Jangan langsung berhenti. Kalau kita ujian gagal sekali, nilainya nggak bagus, masih ada ulangan nanti. Belajar lagi, ulang lagi ujiannya, dapat nilai terbaik. Itu yang disebut dengan bersukacita. Amin. Jadi gak gampang putus asa. Itu bersukacita. Nggak dapat job tahun 2022, nggak ada, udah kemana-mana. Jangan putus asa, jalan di rumah aja. Berusahalah. Jadi bersukacita itu adalah bukan hanya berdoa, kita berjalan, mungkin jumpai orang, mungkin juga kita keliling-keliling di PT, siapa tahu nanti pas di sana ketemu dengan seseorang. Ada upaya. Amin. Kalau mau sembuh,
Kalau mau sembuh, bisa hanya berdoa. Nanti om itu tumpang tangan, nanti sembuh. Saudara, Bapak Gembala tidak punya karunia kesembuhan ilahi. Biasa-biasa saja. Saudara harus berusaha untuk menjaga kesehatan, untuk berobat. Berpengharapan sembuh, bersuka cita melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan bersuka cita. Jadi semangat mau sembuh, semangat kita dapatkan sesuatu. Semua harus diusahakan sehingga dikatakan bersuka citalah. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, ada sukacita itu? Amin. Semangat. Itu yang pertama saudara pesan kita. Mari kita punya rencana, punya rancangan, punya harapan. Dan kalau saudara aminkan doa-doa tadi malam itu, lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan sukacita, mulai action. Ini lakukan. Jangan lagi pikirkan zaman sekarang main-main. Gak zamannya. Untuk dapat sesuatu mesti serius. Ya, amin. Serius. Kalau gak serius, orang lain lebih serius, habis diambil orang. Job yang sama kita gak serius, diambil orang. Pacar yang kita seriusin gak serius, diambil orang. Amin. 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 Ini serius, diambil orang. Pekerjaan gak serius, diambil orang. Apapun. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Tidak selalu. Itu sebabnya bersuka cita, semangat. Semangat. Amin. Bak kata penyanyi, sebelum janur kuning, tenda biru belum ada, masih ada kesempatan. Artinya ada orang berusaha mengambil berkat itu. Ya, serius. Amin. Amin. Apapun, mau kerja juga begitu. Mari kita ambil bola. Jangan tunggu bola datang. Kita ambil bola itu, kesempatan itu. Sebab banyak orang ingin mendapatkan hal yang sama. Kita berebut. Kita harus bersuka cita. Pemuda, tadi malam ada tentang pengharapan dalam doa kalian. Ada nyatakan? Nuyu. Ada pengharapan tadi malam? Gitu, kalau pemuda itu begitu semangat. Dan harus diusahakan. Ya, apa tadi katakan bersuka cita itu adalah berusaha. Jadi pengharapan hanya tinggal pengharapan tanpa ada sukacita. Tinggal harapan aja, hanya tertulis harapan, tak pernah terpenuhi. Kalau nanti sudah terpenuhi, tidak ditulis lagi pengharapan. Close, case ini selesai. Close, udah dapat, nggak pengharapan lagi. Pengharapan kalau udah didapat, bukan pengharapan. Kepingin kalian terus pengharapan aja? Berharap mimpi, berharap hanya di mimpi. Berharap dia miliknya hanya mimpi. Berharap terus, kapan diberkati? Kan begitu. Mesti ada tutup case itu telah terpenuhi. Kan begitu. Seperti lowongan kerja ditulis banyak, ini nggak ada lagi, ini udah nggak ada lagi karena udah diambil lowongannya. Ini udah nggak ada lagi. Begitu hidup ini. Ini sudah terjual, sold, udah terjual. Jadi mari tanamkan pengharapan. Coba ingat-ingat dulu pemuda remaja ini, motivasi remaja ini supaya nggak main-main. Coba ingat dulu apa doa tadi malam. Nggak usah disebutkan, di hati aja. 1 Januari Bapak Gembala katakan pengharapan. Punya tekad di hati, pengharapan itu mau kapan. Jadi topik 2 itu kalau dikatakan untuk tahun baru itu yang diharapkan terkabul 2023. Jangan doakan 2024 karena kita belum tahu ada di 2024. Ya, nggak usah panjang-panjang. 2023
2023. Jadi kalau saudara belum berancangan mau merit 2023, tak ada doa 2003 topik doa, yaitu merit. Nggak boleh. Karena apa? Doa buat 2023 apa? Jadi cita-cita itu mesti terukur. Ini kan topiknya kan tahun yang baru 2003, terukur. Jangan ngawur kayak yang lain. Seperti itu. Kira-kira apa yang mau diraih 2003? Hai anak muda, naik kelas kan, nilai terbaik kan? Seperti itu. Ada sukacita masih? Ini penting saudara. Yang kedua, ayat ini katakan sabarlah dalam kesesakan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita berjalan di jalan tol yang lurus tanpa hambatan. Kalau semua tanpa hambatan, saudara kecelakaan di jalan tol, terlalu melaju. Tuhan selalu kasih rintangan-rintangan, kondisi tidur, supaya hati-hati. Ya, kalau semua lurus, saudara terlalu laju, jatuh, kebablasan. Sehingga dikatakan sabarlah di dalam kesesakan. Ada kesulitan 2023, walau kita berdoa ada kesulitan 2023. Amin. Amin. Enak aja bilang gak ada. Nah, pasti ada kesulitan. Oh, udah doakan kok gini-gini akan mulus semua. Enggak ada. Janji Tuhan tidak ada katakan semua oke, enggak ada. Janji Tuhan adalah janjinya apa? Dia pegang tanganku. Kenapa firman Tuhan katakan Tuhan pegang tangan kita? Kalau tangan kita yang pegang Tuhan lama-lama capek, jatuh. Kekuatan kita pegang Tuhan itu terbatas. Tapi kalau tangan Tuhan yang pegang kita, itu sebabnya kita suka angkat tangan. Tuhan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa Tuhan tidak ada sukses. Amin. Seperti kita berdoa kepada Tuhan, apapun harapanmu dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua mungkin. Perlu ada iman di dada kita ini. Itu sebabnya kita harus mengeluarkan kata-kata berkat bagi anak-anak saudara, anak-anak kita. Jangan menyudutkan sebandel apapun. Bapak Ibu seperti itu, berkati anak-anak apapun kondisinya. Tuhan kita memang mau memberkati. Agak sedikit bandel menjadi hilang, perlahan tapi pasti. Malasnya itu hilang. Ada perbaikan di 2023. Sabar di dalam kesesakan. Sabar berarti ada pencobaan. Jangan kalut, jangan berputus asa. Terus kita tekun menjalaninya. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan artinya ada nanti pertolongan. Kita harus pegang itu. Jangan langsung katakan Tuhan, kenapa? Kenapa nggak habis-habis Tuhan? Kenapa? Tuhan mau menyatakan kuasanya juga. Pencobaan-pencobaan yang saya alami, katakan biasa. Artinya kalau biasa bisa diatasi. Amin. Biasa. Artinya kita akan lewati. Karena firman Tuhan katakan tidak akan
Ia tidak akan membiarkan kamu. Tuhan tidak pernah mencobai. Dan katakan, Tuhan terus izinkan pencobaan ini. Karena Tuhan tidak mencobai kita. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan untuk melihat kesetiaan kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Mengizinkan. Tidak melebihi kekuatan kita. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Katakan, pencobaan yang ku alami tidak melebihi kekuatanku. Katakan dalam hati. Sekarang katakan dalam kata-kata, pencobaan yang ku hadapi tidak melebihi kekuatanku. 1, 2, 3. Pencobaan yang ku hadapi tidak melebihi kekuatanku. Artinya ada kekuatan. Amin. Ada kemenangan. Kita tidak kalah. Seperti itu. Tanamkan. Mau itu soal kuliah, soal ujian, soal wisuda, soal karir, apa saja, soal kesehatan. Ya, itu biasa. Aku menang karena tidak melebihi kekuatanku. Artinya ada kekuatan untuk bisa meraih. Yakinlah, itu firman Tuhan. Karena Tuhan memegang kita, bukan kita memegang Tuhan. Amin. Kita cuma ginikan tangan kita, baru Tuhan pegang. Kalau kita pegang, lemas, kita kadang-kadang capek. Tapi kita berserah tangan Tuhan. Tangannya. Seperti itu. Kita lihat contoh yang dicobai. Tokoh Ayub. Ya. Iblis itu datang khusus sama Tuhan. Istimewa kali Ayub itu kau bikin ya. Dia selalu sembahyang, berkorban, kau berkati terus usahanya, pabriknya, ternaknya, anak-anaknya, semua luar biasa. Kenapa dia istimewa? Kenapa keluarga yang lain tidak seistimewa Ayub? Tuhan bilang, dia sangat setia. Makin dia setia, makin aku berkati. Itu karena terus berkati itu ada. Coba dulu izinkan aku Tuhan untuk ambil berkat itu. Nanti Tuhan lihat, pasti dia tinggalkan engkau dan ikut aku. Aku nanti tawarkan yang lain, mengganti berkatmu itu. Berkat dari aku, bisa aku berikan. Karena iblis juga punya kuasa loh. Percaya iblis punya kuasa? Hebat kuasanya. Mau bikin kesembuhan versi iblis? Ada. Macam-macam. Oke, kata Tuhan. Seolah-olah kompromi dengan iblis itu ya. Suka mula. Tapi satu hal, nyawa punyaku. Jangan ambil nyawanya. Sebab nyawa itu daripadaku. Aku yang memberi, aku yang ngambil. Jangan coba-coba. Sebenarnya Tuhan paling gak suka kalau ada orang putus asa dan bunuh diri. Karena nyawa dari Tuhan. Jangan coba-coba membunuh. Nyawa punya Tuhan. Ya, terbanglah iblis ke bumi. Diambil satu-satu. Harta, anak, perusahaan bangkrut, sakit lagi, istri mulai tinggalkan suami. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan hanya sayang suami ketika hepeng terus ada tiap bulan. Lalu mulai sakit suami, mulai dicuekin. Halo, ini fakta loh. Ini fakta. Mulai main bentak-bentak suami, mulai diremehkan. Ini fakta. Langsung istrinya bilang, udahlah, mati aja kau.
kutuki Tuhanmu itu. Aku pergi, tinggalkan. Kira-kira bagaimana perasaan Ayub ketika terjadi itu? Anak udah gak ada, harta gak ada, penyakit. Pasti dia sedih sekali. Coba bayangkan dalam keluarga saudara seperti itu ya. Semua cuek. Yang tadinya biasa dikasih sarapan sama istri, masak sendirilah. Kan punya tangan, nganggurnya kerjain. Dia tahu selama ini kerja bagaimana susahnya. Hati-hati loh. Mana janji di depan altar itu? Ini sering. Mana janji itu? Satu pembelajaran sama kita ya. Anak-anak juga kadang-kadang nggak tahu berterima kasih tentang bapaknya. Belum bisa kasih ini karena belum kerja. Sesuai. Bapaklah. Kan bisa ambil sendiri. Siapkanlah sendiri. Ada lu anak seperti itu sama orang tua. Minta bapaknya lagi nggak ada efeknya. Malas sekali. Udah mana ada orang tua yang nggak kepengen punya kerja. Ada. Bahaya itu. Tanggung jawab belum. Jawab sama istri sama anak. Itu kata Tuhan ya. Pergi istri. Tapi apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kalau saudara masih sehat, Tuhan yang memberi. Kalau masih ada PT kasih job, Tuhan yang. Kalau pas lagi nggak ada, Tuhan yang ngambil. Itu anak Tuhan. Semua ada waktunya. Amin. Musim akan selalu berganti. Tetapi ingat, kasih Tuhan tetap. Ini perlu kita pegang. Jadi mesti semangat kita. Semangat. Masih ada kesabaran? Halo? Masih sabar? Ibu-ibu masih sabar lihat tingkah suami? Ini penting. Demikian sebaliknya ya. Bukan menyudutkan ibu-ibu, bukan. Sama sekali maafkan di tahun baru nih. Bukan saya, bukan tujuan seperti itu. Memang kita pasang kesabaran dalam kesesakan. Melihat anak kita, sabar. Melihat istri kita, sabar. Di situasi dalam kesabaran itulah ada kesempatan Tuhan untuk menolong kita. Amin. Ya sabar, jangan langsung tinggalkan. Sabar, ada nanti jawaban. Kalau udah kabur ya nggak dapat lagi, nggak sabar. Sabar, ada pertolongan Tuhan. Ada musimnya Tuhan untuk menolong kita. Yang terakhir saudara, dikatakan bertekunlah, bukan hanya tekun yang lain-lain. Jangan lupa usaha boleh macam-macam, untuk job, untuk kesehatan, untuk kesembuhan, macam-macam. Jangan lupa libatkan Tuhan. Amin. Bertekunlah dalam. Ini penting saudara. Hanya usaha bisa Tuhan jegal. Tetapi kalau kita juga minta Tuhan memberkati usaha kita itu, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Dan dikatakan gak cukup sekali berdoa, bertekunlah. Bertekunlah. Ya. Bertekunlah di dalam doa. Tingkatkan doa kita jemaat GPD Eklesia. Amin. Baik dalam keluarga, dalam pribadi, dalam meraih cita-cita, bahwa dalam doa semua yang diharapkan 2023. Gak hanya yang tadi malam. Sebab apa dikatakan bertekunlah. Terus nanti disitulah Tuhan lihat. Kadang-kadang Tuhan itu begitu, tunggu dulu jumlah doanya udah berapa kali, baru ku jawab. Sekian poin baru dapat. Kan seringkali begitu kita
mendapatkan hadiah berapa poin yang terkumpul, baru dapat. Amin. Ada poin-poinnya Tuhan ini kadang-kadang. Poin sekian baru dapat. Jadi rupanya Tuhan mau kita bertekun. Mari kita bangkit berdiri. Kita tidak tahu apa di depan. Yang kita tahu adalah Tuhan di depan kita, menuntun kita dalam segala situasi. Apapun yang diperhadapkan, mari kita bersukacita dalam pengharapan. Mari kita melangkah dengan kesabaran, walaupun ada hal-hal yang menindis, menekan. Teruslah melangkah dan bawa itu semua juga. Selain usaha, kita perlu berdoa. Kita tidak tahu di depan, tapi bersama Tuhan kita bisa menjalani hidup ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Engkau